di Permenko PMK ini sedang diwacana untuk disederhanakan bahwa nikotin kita tuh maksimal 1, terus tarnya itu maksimal 10. Ini artinya pasti karakter tembakau di Indonesia itu pasti tidak bisa. Jadi pertanyaannya kalau ini dipaksakan, apakah pemerintah ini tahu bahwa sumbangsih kita terhadap penerimaan itu besar. Kalau kita rilis tahun 2025 sudah 217 sekian triliun. Ya sekarang kalau petani itu dimatikan, sedangkan di daerah petani seperti Madura, seperti Temanggung, Jember, ditanam produksi yang lain tidak bisa. Nah, dikemanakan? Apa tetap mau ngotot? Nah, BPJS itu untuk semua tobacco related illness yang menurut Chandra Pego dibiayai oleh dari cukai rokok. Tapi pemerintah ini udah kecanduan cukai rokok. Jadi kecanduan pemerintah terhadap cukai rokok ini harus disembuhkan dengan mengembalikan cukai rokok ke aslinya. Cukai rokok itu bukan untuk pendapatan negara, tapi untuk pengendalian, untuk memitigasi dampak rokok, mengurangi konsumsi rokok, dan menyiapkan transformasi industri rokok ke industri yang berikut dengan target mensejahterakan semua orang yang sekarang terlibat dalam industri rokok. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini di sebelah saya bukan Ari Putra tapi lebih keren ya dari Mas pada lebih masanya. Tapi Ari Putra udah turun. Udah loh, turun 20 kilo ya? 20 kilo. Ya, hampir 30 kilo dan olahraganya dahsyat. Tapi berhenti ngerokok enggak? Nah, kalau itu berat. Kalau itu jangan berhenti merokok. Iya, kalau dia semakin sehat, semakin kurus, tapi rokoknya juga makin banyak. Artinya rasanya nggak terlalu berhubungan tuh antara sehat dan makin fresh dan makin kurus dengan konsumsi rokok. Nggak ada hubungannya. Nah, di sini di depan saya ada Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok seluruh Indonesia, ada Pak Heri Susianto, dan juga Wakil Sekretaris Mas Abdul Ghaffur. Mas Ghaffur dan Pak Heri, thank you sudah datang. Ini tadi Mas, sebenarnya kalau dari penelitian saya mau ke senior dulu. Boleh. Kita junior ngalah. Tapi ngelihat kayak Ari makin kurus, makin sehat, makin fit, wajahnya fresh, tapi rokoknya nggak turun. Studi itu gimana tuh Mas? Mungkin menurut saya gini ya, Jadi studi menunjukkan kalau kita makin berat, kita makin mendekati ideal ke bawah, umur kita kemungkinannya lebih panjang. Oke. Tapi kalau merokok memang banyak studi mengatakan umurnya terkorting. Mungkin Ari itu dia kan orang Minang, hitung-hitungan aja. Dengan gua kurus, gua makin panjang, dipotong ini masih untung ya udah. Masih cuan nih. Margin masih banyak. Masih ada margin. Iya. Orang Minang kan. Betul. Tapi soal rokok ini beberapa kali waktu terakhir ya Mas Ghaffur, Pak Heri ya, ini tentu saja ada keresahan yang kayaknya kok nggak berhenti. Saya mau nunjukin satu video ya. Ini terjadi beberapa waktu lalu, mungkin sekitar minggu lalu gitu lah ya. Ini ada demonstrasi di Kementerian Koordinator PMK, Kemenko ya. Kemenko PMK. Coba diputar videonya, kita saksikan bersama. Datang ke sini melihat perjuangan para petani. Kita menolak PP 28 tahun 2024 kaitannya dengan pembatasan kadar nikotin. Karena memang tembakau yang kami budidayakan di Temanggung itu mempunyai kadar nikotin yang cukup tinggi lah. Ya di atas rata-rata yang ditetapkan oleh kementerian. Artinya ketika disahkan, pastinya yang paling berdampak kami. Rata-rata tembakau di Indonesia itu mempunyai kadar nikotin di atas 5 mg. Sementara ketentuan yang diperintahkan oleh kementerian adalah kadar nikotinnya 1 mg. Jadi itu jelas pembatasan bagi kami ya. Kepada Pak Presiden, kami dari petani tembakau di Kabupaten Temanggung khususnya dan Indonesia pada umumnya
tolong untuk kementerian terkait kaitannya dengan pembatasan kadar dan nikotin untuk bisa dibatalkan. Karena itu merupakan pembunuhan massal bagi masyarakat petani tembakau di Indonesia. Terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Heri atau Mas Gafur ini, apa yang terjadi? Protes apa lagi dari para petani ini? Apa sih yang bisa dijelaskan? Peristiwa apa ini? Terima kasih. Jadi sebetulnya rokok itu mulai awal ini sudah hal-hal biasa ya. Jadi pertanyaannya mendasar bahwa rokok ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi artinya berapa stakeholder itu ada, petaninya ada, tenaga kerjanya ada. Tetapi yang menyolok sekali, yang memang menyentuh, kalau kita bicara aturan hukum itu kan normanya pasti ada keadilan dulu, asas manfaat. Terus ini di mana keadilannya? Sebenarnya kan struktur tembakau kita ini memang sudah ditanya dari petani itu betul bahwa tar kita ini tinggi sekali. Niknya juga niknya udah tinggi, nikotinnya itu tinggi. Tetapi di Permenko PMK ini sedang diwacana untuk disederhanakan bahwa nikotin kita itu maksimal 1, terus tarnya itu maksimal 10. Ini artinya pasti karakter tembakau di Indonesia itu pasti tidak bisa. Maksudnya karakter tembakau kita nggak cocok tinggi, dengan nggak aturan cocok. Itu artinya apa? Masa ada bukan mau produsen rokok untuk menaikkan itu, tapi memang tembakau kita yang tidak bisa, karakternya tidak bisa. Pasti di atas 5, ada yang tarnya 39, 20, 30. Jadi pertanyaannya kalau ini dipaksakan, apakah pemerintah ini tahu bahwa sumbangsih kita terhadap penerimaan itu besar. Kalau kita rilis tahun 2025 sudah 217 sekian triliun. Ya sekarang kalau petani itu dimatikan, sedangkan di daerah petani seperti Madura, seperti Temanggung, Jember, ditanam produksi yang lain tidak bisa. Nah, dikemanakan? Apa tetap mau ngotot? Bagi kami sangat prihatin ya. Mungkin petani itu tidak ada ya namanya pengen mati, tidak bisa. Itulah kira-kira sehingga dalam kesempatan ini marilah kita duduk sejenak ya, berpikir ke depan lah. Jangan kalau bikin peraturan banyak sekali. Karena perlu diketahui Mas, rokok kita ini yang ngatur banyak sekali. Kita itu tunduk di rejim mana? Karena yang aturan rokok ini ada namanya di cukai, ada di kesehatan, ada yang namanya di industrinya ada, tenaga kerja juga ada. Keroyokan ini ya. Keroyok. Nah ini maunya apa? Tapi jangan seperti negara tuh mau duitnya, tapi tidak mau resikonya. Ini aneh. Duitnya mau Mas, resikonya tidak mau. Dan sektoral itu sangat ketara sekali. Sementara menteri-menteri ini kan pembantu presiden semua. Menteri keuangan genjot, penerimaan harus naik. Tenaga kerja, buruh tidak boleh PHK. Kesehatan, rokok itu membahayakan. Sehingga bukan hanya tarnik, tetapi masalah gambar ini luar biasa. Bahwa peraturan menteri kesehatan ini, RPMK-nya itu, bahwa itu melampaui kewenangan yang diamankan dengan di PP 28. Dia hanya boleh mengatur gambar, tapi dia ini mau diumumkan semua sama, diseragamkan. Nah, sekarang tunggu pelan-pelan. Efeknya untuk para petani apa? Kan ini concernnya di petani. Karena petani ini yang di hulunya nih. Sementara kalau di bawahnya lagi kan ada industrinya, ada pekerjanya, ada macam-macam yang terlibat dalam supply chain rokok ini. Untuk petani sendiri apa yang paling dia rasakan gitu kalau misalnya aturan ini jadi diberlakukan ya. Jadi mungkin begini. Kita perlu sadar dulu ya. Industri IHT itu dari hulu ke hilir. Kita cerita hulunya dulu. Aku intervensi mikrofonnya Mas Gafur. Oke, siap. Oke. Saya ulangi ya. Industri IHT itu mulai dari hulu ke hilir. Sekarang kita cerita hulunya dulu. Lokomotifnya itu adalah industri pabrikannya. Tapi bahan bakunya adalah dari tembakau. Termasuk cengkeh. Kita bahas yang tembakau dulu. Yang teman-teman APTI perjuangkan saat ini sebenarnya adalah
sangat membantu industri IHT-nya. Kenapa tanpa mereka, saya pastikan kita akan impor tembakonya. Kenapa? Karakter tadi yang sudah dibilang sama Pak Heri, karakter tembakau yang diinginkan oleh PP 28 itu sebenarnya adalah semua nikotinnya wajib satu. Wajib satu. Apakah tembakau-tembakau yang ada di Indonesia bisa memenuhi itu? Nggak mungkin. Ini dari bahan bakunya pun Dari nggak bisa. bahan baku nggak bisa. Ada nggak tembakau kita yang bisa comply atau match dengan aturan baru yang lagi? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Selai tembakau pun. Belum. Karena kadar gula dan sebagainya. Itu berbeda. Bagaimana dengan, sebenarnya saya harus ngomong ada rokok putih, ada rokok kretek. Ya. Nah, yang bisa melampaui atau bisa memenuhi peraturan PP 28 itu hanya tembakau putih saja. Dan notabene tembakau-tembakau itu didatangkan dari luar negeri, Virginia dan seterusnya. Ada lagi tembakau yang namanya tembakau diet. Nah, itu bisa. Tapi kan impor. Bagaimana dengan tempat-tembakau yang ada di Indonesia? Nah, yang menarik adalah pada saat kita diundang oleh Kemenkes, itu ada Prof. Agus kalau nggak salah. Itu bahan yang dijadikan analisa, sampel, itu bukan bahan baku yang ada di Indonesia loh. Kan lucu. Harusnya ketika kita mau cerita terkait dengan industri IHT yang ada di Indonesia, yang harus disampling apa? Bahan-bahan pendukung yang ada di Indonesia. Malah ngambil bahan-bahan baku yang ada di luar negeri. Nggak komplain dong. Nah, kita, industri ini dipaksa untuk ikut standarnya mereka. Kan nggak fair. Oke, sejauh ini Mas, kan kita juga tahu rokok ada yang putih, ada yang kretek. Kretek. Betul. Aku sih pengguna rokok putih. Oke. Karena kan ini masalah suka-sukaan ini kayak cari pacar aja Mas. Ya, Ya kan kita antara ini kan kita cocok-cocokan. Betul. Nah, artinya semua rokok putih yang kita nikmati itu semua tembakonya impor. Betul. Oh. Dan Kebanyakan akan, impor. dengan peraturan ini maka akan semuanya harusnya impor gitu. Impor. Bagaimana nasib petani-petani yang Temanggung tadi? Saya mendukung 100% teman-teman yang melakukan aksi. Kenapa? Ketika PP ini harusnya diterapkan di 26 Juli 2026. Di bulan ini loh harusnya. Mereka berjuang untuk itu tidak diberlakukan. Dan ini sudah dilakukan mediasi dan sebagainya. Sebenarnya ada lagi hal yang lebih penting. Apa itu? Kemasan polos. Kemasan polos itu jadi rokok. Tadi Pak Heri udah bilang, aturan yang ada di Indonesia terkait IHT itu tumpang tindih. Kita pada saat mau mendaftarkan merek, itu ada izin Kemenkumhamnya. Haki. Ada hakinya. Sedangkan mereka menginginkan desain industrinya harus dihilangkan. Pakai warna apa? Pakai warna paton. Warna paton itu warna yang tidak mengenakan. Nah, bagaimana dengan hakinya? Itu juga bertabrakan dengan yang lain. Nah, terus lagi, ada lagi yang lebih parah. Apa itu? Indonesia itu kan sebenarnya lebih banyak menggunakan rokok-rokok yang menggunakan cengkeh. Kita sempat mengangkat ini untuk menjadi heritage, tapi ditolak. Kretek ya Mas ya? Kretek, betul. Sempat kita usahakan ini jadi heritage loh harusnya. Nah, yang mereka lakukan adalah ada zat tambahan yang itu sampai dengan sekarang, ini lagi rapat pleno ya, itu kalau tidak kita kawal dengan benar, nanti rokok-rokok kretek Indonesia itu akan musnah. Apa yang terjadi? Kita jadi penonton. Padahal kita ini negara produsen, tapi kita penonton. Maksudnya penonton bagaimana? Bisa jadi nanti semua bahan baku akan diekspor ke luar negeri, diolah sedemikian rupa dengan teknologi mereka, dikembalikan lagi ke Indonesia dengan harga yang tidak masuk akal, kita disuruh menggunakannya. Dengan sesuai kebutuhan peraturan yang baru. PP 28 tahun 2024. Bisa jadi seperti itu. Nah, inilah pentingnya teman-teman yang duduk di pemangku peraturan itu mengerti. Ini arahnya mau dibawa kemana? Tapi gini, Mas Gofur, bisakah industri dari hulu ke hilir, industri rokok ya, industri hasil tembakau ini, itu berinovasi untuk menunjang atau mengikuti aturan yang baru ini? Bisa nggak? Teknologinya, bahannya, modifikasinya, sehingga ketemu nih win-win gitu. Bisa nggak Pak Heri atau Mas Gofur? Jadi begini, bahwa rokok tadi disampaikan ada dua. Nama rokok putih tanpa cengkeh. Yang kedua SKT dengan SKM.
SKM ini sigaret kretek mesin Iya. yang pakai filter. Yang kedua SKT. Itu adalah rokok tangan ya. Pertanyaannya pasti tidak bisa. Karena apa? Tadi bahannya aja sudah tidak benar. Bagaimana kalau sudah dipatok 1, sedangkan kita sampai sekarang 3, 4. 3, 4, 5. Untuk menurunkan nggak mudah. Bagaimana kalau kita mengikuti? Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Belum tadi kalau itu dipaksa, dari mana ilmunya? Iya. Karena kita di jalan udah banyak tembakau, beli rasa apa, linting sendiri, take away, ya kan? Nah ini kan bahaya. Yang kedua tadi disampaikan masalah yang lebih parah lagi ya masalah gambar. Ya itu juga berat. Itu bertentangan bahwa Kemasan polos ya. cukai kita ini di rokok itu tidak tunduk di haki, tidak tunduk. Karena kalau kita mengajukan harga jual eceran untuk menentukan harganya itu diwajibkan untuk melampirkan itu namanya merek. Sertifikat hakinya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kalau tidak punya bisa produksi? Bisa, karena intinya bahwa HJ itu hanya intensitas pembeda. Jadi cukai itu tidak menganut rezim ini. Kalau diseragamkan, ini kan bertentangan hak intelektual kita. Jadi rasanya itu masih kita itu juga bingung ya, maunya Indonesia itu diapakan rokok ini. Kalau kita bicara kretek Indonesia, cerutu udah tahu. Ya ini maunya apa? Nah ini harus yang turun tangan presiden, karena negara kita itu butuh duit semangat itu. Yang tiap hari terus harus duit dipadu. Kontribusi industri rokok buat pemasukan negara banyak 221 tahun lalu ya. Tahun lalu. 2025 bayangkan, modalnya berapa aja kertas doang. 227 triliun. Iya, itu hanya modalnya hanya kertas. Peruri. Berapa sih sebetulnya? Itu langsung. Nah, ini kalau menyangkut hajat orang banyak, apalagi petani belum yang lain. Loh, pasti ada sesuatu. Nah, kita tanya. Iya, kita tanya itu. jurnalis senior. Betul, ada ada coba sesuatu. gimana melihat tadi petani sampai guling-gulingan gitu. Iya. Dan penolakan demonstrasi soal rokok ini kan berkala kan, terus-terusan kan. Dan ini kayaknya udah hampir ke puncaknya nih sampai ubun-ubun. saya dengar Mas Saidi tadi bilang, Mas Gofur bilang 26 Juli harusnya ini berlaku. Barang ini ternyata berlaku nggak? Belum tahu kita. Belum tahu. Gimana Mas Bambang? Ya kalau saya pikir sih itu masalah ya kalau orang ada rezekinya terganggu secara fatal. Karena kan industri rokok ini kalau klaimnya dari industri tembakau itu mungkin karena petani tembakau aja sekitar 1 juta kayaknya. Ya, 1 jutaan. Kemudian yang bekerja langsung pada industri tembakau mungkin 0,5 juta lebih. Kalau dihitung dengan keluarganya mungkin menyangkut sekitar 6 juta. 6 juta. Nah, 6 juta orang yang terkonsentrasi di beberapa wilayah. Tiba-tiba terancam rezekinya, terancam PHK. Kalau demo wajar kan? Ya. Ya. Nah, lalu kalau dari Jakarta lihatnya oke ini 6 juta. Tapi apakah 6 juta itu dibandingkan dengan 280 juta? Nah, jadi seolah-olah dampaknya. Apakah demi kemaslahatan 280 juta orang 6 juta boleh dikorbanin? Apakah hitungannya seperti itu? Ya. Nah kalau menurut saya kalau hitungannya seperti itu banyak industri lain yang harus kena. Industri gula, ya kan? Betul. Ya itu menyebabkan banyak penyakit, ya kan? Iya juga ya. Iya kan? Bahkan industri naik gunung itu menyebabkan orang berapa biayanya orang jatuh harus ditolong helikopter. Jangan rumah makan Minangnya Ari juga Ya, sendiri, kan? rumah Padahal Padang bukan itu kolesterol, menyebabkan kan? kolesterol naik. Apakah harus ditutup semuanya? Ya kan? Jadi kalau dalam hal itu, dalam public policy biasanya dilakukanlah dibagi dulu siapa diuntungkan, siapa dirugikan, apa kerugiannya, lalu dicarilah keputusan yang optimum. Nah, saya kira ada satu yang menurut saya industri rokok dan terutama petani tembakau itu kalah adalah dibilang narasi publik. Dan mengapa mereka kalah di narasi publik? Karena narasi anti rokok itu kan sudah mengglobal. Ya.
Bahkan sudah ada kesepakatan yang dibangun oleh WHO FCTC. dan FCTC, FCTC yang kemudian diadopsi oleh PBB. PBB. Yang seolah-olah mengatakan pokoknya gini lah, udahlah di dunia menurut penelitian kami industri rokok itu antara manfaat dan mudaratnya jauh lebih besar mudaratnya. Jadi lebih baik industri rokok itu kasarnya pelan-pelan dihilangkan. dibunuh Kalaupun lah. ada ya pelan-pelan diubah lah gitu. Seperti tidak sekeras tapi seperti dulu industri candu. Dulu kan candu legal. Ya. Kemudian jadi ilegal ya kan. Bahkan ketika candu legal itu Salemba UI itu fakultas kedokteran itu dulu gudang candu itu. Ya, dan ada rel khusus. Iya. Karena waktu itu legal. Tapi kemudian ada keputusan politik bahwa dampaknya lebih Jadi besar ilegal, ya? daripada akhirnya pelan-pelan bahkan kemudian dikriminalkan gitu. Iya. Nah, sekarang apakah rokok itu akan menempuh jalur itu? Lalu kita lihat, saya pernah ditanya waktu Pak Menko Darmin, Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Waktu itu sudah ada perdebatan ini kan udah lama. Indonesia ditekan terutama oleh teman-teman, termasuk teman-teman yang ingin menghapus TBC di Indonesia ya. Waktu itu Pak Arifin Wanigoro ketuanya, kan teman saya juga. Iya. Masuk kencang itu. Indonesia harus meratifikasi protokol ini. Nah, kemudian waktu itu kebetulan saya udah nggak jadi pemret, lagi nganggur-nganggur, direkrut Pak Darmin jadi konsultan independen. Saya diminta lah, gimana ini menurut kamu? Coba cari. Ya saya bilang oke, saya pelajari dulu. Saya lihat FTC ini apa dasarnya? Dasarnya adalah studi Bank Dunia, ya. Namanya coba kita bisa lihat yang belakang, namanya. Nah ini bukan satu lagi. Ini kesepakatan tobacco controlnya Ya, FCTC yang sebelumnya, yang itu namanya curbing. Enggak, yang satu lagi. Ada itu. Tadi ada yang di 3 itu. Satu lagi. Curbing. Ya, Oke. mantap Matthew. Oke, nanti kita bilang. Tapi itu namanya saya ada di sini nih. Saya lihat nih, kan kita nyontek boleh lah. Bukan nyontek ini. Ini mengcek supaya akurat ya, Pak. Betul. Punya KPN ya boleh. Punya KPN Mas. ya. Jadi Saya juga banyak kepercayaan. ya, karena kan kita harus akurat, jadi nggak boleh asal bunyi gitu. Nah, kalau KPN saya itu namanya Curbing the Epidemic, Government and the Economic of Tobacco Control. Itu studinya? Ini studi Bank Dunia. Bank Dunia. Oke. Memang studi Bank Dunia itu, Ini, ya ini, ini dia. ini, ya. Memang studi Bank Dunia itu menyimpulkan bahwa manfaat ekonomi industri rokok itu dibandingkan dengan mudaratnya jauh lebih besar mudaratnya, sehingga lebih baik dimusnahkan lah kasarnya secara. Tapi dimusnahkan dalam public policy kan bukan langsung ditutup, tapi pelan-pelan dicari orangnya, dipindahin ke industri lain dan sebagainya. Tapi yang banyak orang lupa di situ ada kekecualian. Kekecualiannya itu 5 negara ya. Di sini disebut di sini. Termasuk Indonesia berarti. Indonesia justru paling kecuali. Nih, saya bacakan Kenapa ya. ya? There are Bacanya. few important exception to this pattern, with Indonesia relying on tobacco manufacture for 8% of its total manufacturing output, and Turkey, Bangladesh, Egypt, Philippines, and Thailand relying on it between 2.5 and 5% of theirs. Jadi bayangin, untuk yang 2,5 sampai 5% dari total manufacturing output aja, Bank Dunia kan mengatakan nggak berlaku ini. Nggak berlaku. Apalagi Indonesia yang 8%. 8%. Ya, Jadi Bank Dunia sudah memvonis pengecualian untuk pengecualian. Jadi Kenapa kan Mas? Apa pertimbangan pengecualian dari karena dampak 8% dari manufacturing itu economic income-nya jauh lebih besar dibandingin Iya. mudaratnya. Jadi terbalik kesimpulannya. Iya. Nah, jadi kalau kita mengikuti logika itu, ya harusnya wajar kalau Indonesia bersama 4 negara lain, 5 negara lain ini tidak ikut di dalam protokol ini. Karena Iya. protokol ini dasarnya studi itu. Oke, dan protokol itu menjadi dasar aturan-aturan yang kemudian diprotes Ya. oleh teman-teman dari Ya. ekosistem rokok ini. Oke, dan sekarang oke lah, itu kan di dunia ekonomi. Sekarang kita lihat realita yang lebih kasat mata. Pendapatan dari cukai rokok saja itu tahun lalu 221 T, koma ya. Ya. Nah. Sekarang
kan yang dianggap dampak terhadap rokok itu kesehatan. Kesehatan kita kan ditanggung BPJS Kesehatan. Betul. BPJS Kesehatan tahun lalu itu total mengeluarkan biaya termasuk gaji orang BPJS overhead namanya 156 T. Jadi kalau cukai rokok dibuat untuk membuat BPJS Kesehatan gratis buat semua penduduk Indonesia, pemerintah masih punya 65 T. Jadi saya dulu bertengkar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bertengkar sebagai teman. Waktu itu saya bilang, Mbak Ani, ini ada masalah. Kenapa? Karena pemerintah memakai cukai rokok sebagai pendapatan negara. Padahal apa sih bedanya cukai dengan pajak? Kalau pajak memang untuk negara terserah pakainya melalui anggaran belanja. Ya. Tapi dia disebut cukai karena tidak dimaksudkan sebagai pendapatan negara. Dia dimaksudkan untuk memitigasi konsumsi barang yang dicukai, karena barang yang dicukai itu dianggap negatif. Iya. Jadi supaya pembeliannya tidak banyak, dikasih cukai. Dan kedua, hasilnya dipakai untuk memitigasi dampak negatif dari konsumsi barang yang dicukai. Ya. Apa sih dampak negatif dari konsumsi barang yang dicukai? Adalah kesehatan. Oke. Jadi saya bilang, harusnya cukai rokok itu hanya dipakai untuk kampanye anti rokok bisa. Oke. Plus biaya kesehatan terutama yang tobacco related illness. Iya. Terus Mbak Ani kan biasa orangnya kan kritis. Terus kita mesti cari lagi nih apa tobacco related illness. Gue bilang alah itu gampang, aku ke WHO aku langsung bilang daftar tobacco related illness udah ada. Keluar semua. Betul. Datanya banyak tuh. Jadi saya bilang harusnya BPJS itu untuk semua tobacco related illness yang Dibiayai menurut oleh Chandra cukai Bebo rokok. dibiayai oleh dari cukai rokok. Tapi pemerintah ini udah kecanduan cukai rokok. Terus saya sebagai teman saya bilang, Mbak Ani, ini kalau nggak diubah, saya ini kesel. Karena saya pengennya cukai rokok itu dipakai membiayai BPJS, sisanya diinvestasikan, ya. Karena kan rokok ini lama-lama hilang. Bahkan industri rokok sendiri memperkirakan dalam 25 tahun industri rokok dalam bentuk seperti sekarang tidak ada lagi. Nah mumpung ada nih cukai rokok, bayangin waktu itu masih pendapatan cukai rokok masih 140-an, waktu itu biaya BPJS masih 60-an. Ya, gimana ya? Surplus. Jadi saya bayangin kalau waktu itu diikutin, BPJS dibiayai dari situ, sisanya diinvestasikan. Lama-lama ketika rokok ini habis, kita tuh bisa membiayai kesehatan kita dari hasil investasi kita. Dari Kalau rokok. kalau investasinya 50 sampai 100 triliun tiap tahun, pasti dalam waktu 10 tahun aja. 10 tahun aja Udah berapa? yieldnya udah berapa? Mungkin dalam tempo 15 tahun kita tuh udah hidup BPJS Kesehatan dibiayai hasil investasi itu aja. Iya. Ya. Nggak Sayangnya jebol waktu itu kantong belum ada negara. dana antara. Kalau udah ada dana antara, ya Oh, itulah tambah. dana Tambah lagi. dana antara. Iya. Nah, tapi ya itu Pak Darmin mana bilang, ya ini masalahnya pemerintah udah kecanduan cukai rokok. Yang dilakukan Bu Sri Mulyani malah mengubah undang-undang cukai. Sehingga di situ cukai juga menjadi pendapatan negara. Iya. Saya sampai sekarang terus terang, maaf Mbak Ani ya, kalau dengar ini saya masih kesel. Iya. Tapi ada hal menarik. Gimana, ada Mas hal Gopur? menarik. Tadi saya sepakat tuh. Di cukai itu ada dana bagi hasil cukai. Yang mencengangkan porsi 100% dari dana bagi hasil cukai itu 40%-nya itu untuk kesehatan. Bayangin loh, 40%-nya untuk kesehatan. Sehingga kalau itu digunakan untuk BPJS, saya punya data BPJS, penyakit yang BPJS klaimnya terbesar itu bukan gara-gara rokok loh. Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal itu 11,3 triliun. Kemudian jantung 17,1 triliun. Terakhir itu baru ada yang namanya kanker. Kanker pun ada 3 loh. Ada kanker payudara, kanker serviks, terakhir ada kanker paru. Secara logika akibat rokok itu malah urutan ketiga, bukan urutan pertama loh.
Nah ini kan berbanding terbalik. Tadi Pak Heri udah bilang, negara ini mau uangnya, tapi tidak mau resiko. Ya, kalau tadi kata Mas Bambang, negara ini sudah kecanduan cukai rokok. Cukai rokok. Iya. Itu Bukan betul. kecanduan rokok, kecanduan cukai rokok. Tapi maaf ya, to be Iya. fair ya. Iya. Memang salah satu yang kadang-kadang sering dipakai teman-teman yang anti rokok ini adalah kerugian ekonomi. Tapi kerugian ekonomi itu kan tergantung teori siapa yang dipakai. Betul. Yang selalu mereka pakai itu Indonesia kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok 2.000 triliun katanya. Sementara teman-teman yang rokok ini menghitung pendapatan ekonomi ya akibat tuh 710 triliun. Jadi tekor 1,1300 triliun. Makanya tapi menurut saya oke lah kita anggap itu kerugian ekonomi itu benar. Solusinya adalah menggunakan uang cukai rokok itu, misalnya gimana petani tembakau itu kalau mau dipindahkan nggak ke tembakau lagi, lalu harus ada dong biaya dia pindah ke produk apa, harus dibantu. Industri rokoknya juga harus dibantu dong. Nah, Mas Bambang lihat nggak dengan aturan ini, dan aku mau tanya Bapak, negara dilala bikin aturan ini, tapi negara mempersiapkan nggak transisi menuju tadi? Enggak, negara taunya mau melarang aja atau meningkatkan cukai. Betul. Ini sepakat loh. Jadi begini, yang dilakukan terhadap industri IHT sekarang ini, saya kalau mau bilang kriminalisasi IHT juga kayak terlalu sarkasme ya. Tapi begini. Nanti sama kayak mantan Jampitsus Nah, yang bilangnya itu dia. dikriminalisasi. Enggak, Mas, saya malah mumpung ingat ya. Saya kayak gini, itu bayangin ya. Saya tuh bersama almarhum Faisal Basri. Faisal Basri itu adalah lucu. Dia adalah aktivis anti rokok. Tapi perokok berat. Tapi dia perokok. Dan dia cerita sama saya. Dia tuh sebenarnya anti rokok, tapi nggak bisa berhenti ngerokok. Jadi di rumahnya pun kalau ngerokok harus di luar halaman. Bahkan nggak di luar rumah, di luar halaman. Tapi oke lah, itu kan konsisten dia orangnya. Dia bilang sama saya, hasil perhitungan dia, kalau kita nih beli rokok satu bungkus 28.000 lah. Yang diterima pemerintah itu 20.000. Yang diterima industri rokok, jalur distribusi, reklamenya apa segala macam, 8.000 dari 73% kalau hitungan dia ya, almarhum. Nah sekarang Anda bayangkan, itu pun pemerintah tidak mengalokasikan untuk bagaimana memastikan rokok ilegal itu tidak masuk. Betul. Jadi gini, kalau barang yang kita bisa jual dengan harga 8.000 perak aja untung, ternyata dijual 28.000 masih laku. Kan godaan untuk membuat industri ilegal tuh besar. Industri ilegal tuh apa? Nggak bayar cukai rokok. Jadi pemerintah itu pun tidak memberikan investasi atau biaya yang cukup untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku industri rokok ilegal. Jadi dengan ada aturan ini, transisi menuju tadi kalau kata Pak Heri, petani nanti mau nanam apa? Mau pindah kemana? Mau menghasilkan apa? Kan itu nggak dipikirin. Kalau kata Mas Bambang tadi, ya larang-larang aja. Dan yang kedua, proteksi terhadap rokok ilegal, industri ilegal yang sama sekali malah nggak berkontribusi pada pemasukan negara. Nah, itu Mas menarik. Gafur gimana? Jadi gini, dari dana bagi hasil cukai, tadi sudah saya bilang, 40% itu untuk kesehatan. Untuk penegakan hukum terhadap industri rokoknya, yang ilegalnya, 10%. Kan match dengan tadi yang diceritakan. Kita lihat, kita ini adalah industri IHT yang sudah ber-NPWBKC ya. Ber-NPWBKC itu sebuah nomor, kalau Pak Heri punya pabrik rokok, NPWBKC-nya berapa? Pak Gafur punya rokok, NPWBKC-nya berapa? Itu sudah syarat dengan peraturan. Bisa dibilang industri IHT itu bukan lagi padat karya, padat modal, bukan. Tapi padat aturan. Terlalu banyak aturan. Dan lebih ngerinya tuh apa? Rokok ilegal ini kebanyakan impor. Lewat marketplace. Smuggle. Enggak, lewat marketplace. Marketplace. Jadi orang pesen online. Rokok ilegal. Ada kode-kodenya tuh. Untungnya sekarang Pak Purbaya kan Pak bilang, Purbaya keras. dari Cina banyak ya. Iya. Betul. Bayangin. Sekarang aja kalau saya udah lupa sih kodenya. Kita aja bisa pesen nih masih sekarang. Ini marketplace. Lewat marketplace kita seolah-olah pesen barang A, padahal nanti yang datang rokok ilegal. Dan kita bisa pilih rokok ilegal palsu itu mereknya apa, Jarum atau apa segala macam. Kasihan loh industri rokok. Lihatin, coba ya. Ketika industri IHT itu padat peraturan,
sebenarnya bukan malah membuat industri itu jatuh loh. Tapi akan memunculkan fenomena baru. Apa? Orang berlomba-lomba karena pengen survive. Orang kalau sudah ngomong urusan perut, pasti apapun dilakukan. Nah, sama halnya dengan IHT. Ketika yang sudah punya ber-NPWP-BKC ini ditekan sedemikian rupa, maka akan muncul sisi gelap yang lain. Apa? Pasar Orang gelap, berusaha untuk gimana caranya aku pakai berusaha. Apa? Pakailah dia rokok yang tidak bercukai. Dan ada dampak lainnya, Mas. KW-nya ya. Begitu ada pasar gelap, korupsi naik. Karena dia pasti harus Backing. bayar bea cukai, harus bayar backing. Ada APH berarti yang main di situ. APH-nya main di situ. Karena begini, Dan negara 67. tidak menginvestasikan untuk memberantas itu. Nggak terlalu serius. Kurang Anda lah, lihat kurang. serius nggak? Kurang serius. Kurang serius. Kenapa? 10% dari dana bagi hasil cukai tadi itu pemanfaatannya seperti apa? Penegakan hukumnya seperti apa? Contohnya sekarang masih banyak rokok-rokok ilegal yang berlaku. Sedangkan kita ini yang sudah patuh, kita bayar pajak loh. Jadi perlu saya jelaskan, di IHT itu ada pajak cukai. Pajak cukai itu namanya PPNHT. Itu 9,9%. Ditambah lagi ada pajak daerah. Berapa? 10%. Berapa yang sudah dikeluarkan dari hasil IHT? Iya. Terus ditambah lagi dari hulunya. Ketika kita melakukan pembelian tembakau, bahan baku, bla 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 dan seterusnya, itu kan dikenakan PPN. Iya. 11%. Ketika itu diolah sama industri, akan ada lagi pajak pertambahan nilai. Pajak badannya. Iya. Itu juga ditarik. Nah, lihatin. Kita itu sudah pungutannya luar biasa, ditambah lagi aturannya yang luar biasa, dihadapkan dengan rokok-rokok yang Ya. Ilegal. tidak ber-NPWP-BKC. Nah, Pak Heri, ini ada yang bilang bahwa sebenarnya kembali ke rokok ilegal Ya. nanti Mas Bambang juga ya. Ini kan, jangan diberantas lah. Itu kan industri rumahan, UMKM, rakyat juga yang menikmati. Betul. Yang penting kan petani terserap tembakonya. Itu kan yang menjadi apologi kan, namanya semacam pemakluman lah. Nah, bagi teman-teman yang comply dengan aturan dan aturan negara, ngelihatnya gimana tuh? Alasan gitu Pak Heri. Jadi sebelum kita ngomong itu apa yang disampaikan tadi dari Pak Bambang, Mas Gofur, itu tidak ada yang salah. Pertanyaannya yang mendasar, sebetulnya rokok itu masih heritage apa enggak? Oh, iya. Masih menjadi budaya lokal kita, identitas negara. Kalau itu ya, pertanyaan berikutnya pasti bagaimana untuk mengatur. Kalau enggak, negara wajib membeli semua. Enak. Jadi langsung dibeli aja semua. Dah diatur seperti Cina. Enak. Lah, sekarang aneh. Kalau dari satu sisi Menteri Keuangan selalu menargetkan kenaikan untuk cukai. Di sisi lain, peraturannya kontradiktif. Contoh, kita bicara yang ilegal. Ilegal itu ada kesempatan semua tahu. Pabriknya tahu. Orangnya tahu. Tetapi tidak ditangkap. Coba. Kalau cukai itu hanya datang ke pabrik yang punya NPWP-BKC. Jadi yang resmi. Ya. Jadi kalau dia berburu hanya di kebun binatang. Hanya dia kita ya. Oh tembak. Ini kan tidak fair. Malah Mas, saya pernah nulis artikel, tapi udah lama nih. Iya. Seorang mantan Kapolda ditangkap karena terlibat dalam pemalsuan cukai rokok. Iya. Jadi yang namanya cukai rokok palsu tuh, Wow. wih, Yang lucu lagi, sudah palsu dipalsu lagi. Ini aneh, sudah ilegal dipalsu lagi itu umum. Nah, tetapi dengan Kali bea dua cukai, lagi. iya. Jadi Memang bea kalau cukai yang yang udah terpaksa apalagi nih kita cari kan. yang Iya. 6.000 bea cukainya seorang 6.000 untuk ngawasi tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita sudah apresiasi. Berapa tahun ini meningkat 2 kali lipat untuk penindakan. Nah, ini yang maksudnya yang ilegal kita tidak bisa ngomong. Dari mana kita ngomong? Yang lagi yang kurang ajar lagi, ini ada wacana bahwa rokok itu ada layer ketiga. Yang SKM itu diturunkan, ada layer 3 yang HCA-nya lebih rendah. Untuk SKM. Iya. Jadi SKM itu karena yang ilegal-ilegal itu dikumpulkan adalah saya minta di layer 3. dilegalisasi Iya. ibaratnya. Sedangkan kita sudah tertata layer ketiga itu hanya untuk SKT. iya. SKM itu layer 1, Nggak layer boleh. 2. Loh, masa Itu berbahaya sekali. Berbahaya, Pak. Karena SKM itu ya, pabriknya tuh segede 1 kontainer aja udah cukup kok. iya, sudah cukup. Karena itu kalau Keuntungannya begitu gede. besar. Lah, yang lucunya Kalau kita ada SKT pada
tangan padat karya satu ya? hari Padat karya. 3.000 sampai 4.000. Kalau dia pakai mesin yang SKM, satu hari 1 menit itu ada yang 5.000 6.000. Kalau golongan kita, ini nambahkan yang di Pak Heri. Iya. Jadi di strata pentarifan PMK 168 kok. 192 atau 168 ya. Itu kita perlu lihat, itu jenuh apa enggak jenuh ya. Karena kita itu sudah melalui tahapan yang panjang. Ada yang namanya roadmap IHT. Untuk menentukan sekarang itu ada golongan 1, golongan 2. Golongan 1 berapa layer, golongan 2 ada berapa layer. Ada SKT, ada SKM. SKM itu sudah golongan 1, golongan 2. Dulunya enggak, golongan 1, golongan 2, 2A, 2B. Nah, itu dihapus. Kenapa? Supaya kita ngikutin yang di kesehatannya. Supaya lebih mahal. Nah, sekarang dimunculkan lagi. Tadi yang Pak Heri bilang, Layer muncullah baru. layer baru. SKM golongan 3. Tarifnya berapa? 525 SCKM Ini itu. tujuannya kan sebenarnya untuk Yang kali ini, ilegal. mau memberantas yang ilegal kan berat. Tadi kata Pak Heri, "Woi, orang terbuka kok, Iya. orangnya tahu, pabriknya tahu, terbuka coba ya nggak diapa-apain." Mungkin kalau di pikiran Menteri Keuangan daripada nih susah Nggak masuk, ini ya. tak akomodasi lah. Ya. Itu menurut Mas Gafur nggak oke atau oke? Pertanyaannya begini. Pertanyaannya Kan begini. bagus melegalisasi itu. harusnya. Benar, niatnya bagus, niatnya bagus. Sekarang pertanyaannya adalah begini, ketika itu dilegalkan, let's say SKM golongan 3 diterbitkan dengan tarif senilai X, katakanlah begitu, dengan kuota senilai Y. Pertanyaannya, apakah semua yang sudah nyaman dengan tidak menggunakan cukai mau masuk? Berapa persen yang mau masuk? Oh. Itu pertanyaannya. Iya. Wong aku ngapain aku jadi legal, wong ilegal aja aku bisa hidup. Akan muncul kecemburuan sosial. Atau paling gampang gini aja, kalau kamu mau industri rokok hanya boleh di Koperasi Merah Putih gitu. Itu Jadi gampang kontrolnya. Ya kan? Oh, itu bisa lebih dikontrol tuh. Bisa lebih dikontrol. Betul. Iya, iya, UMKM, betul. Jadi resikonya begini. Kalau nanti golongan 3 SKM, aturannya jelas Ya. di peraturan itu. Itu kalau kita mengajukan merek itu tidak boleh lebih rendah yang Ya. kita punya. HJE. HJE-nya. Harga jual Jadi eceran. pertanyaan kita punya SKM golongan 2. Itu peluang kita tidak bisa. Ya. Karena HJE kita lebih tinggi. Satu. Yang kedua, bahwa nanti pasti ada namanya saltuk salson. Ya. Dia dengan harga 500 katakan. Dia pasti 10 per batang. Dia ngisi 20. Diisi 1. Jadi dia untung 10 batang. Ini sedangkan kita ini sebetulnya kan sejak dulu dengan roadmap itu kita kan pengen menyederhanakan tarif. Jadi makin ribet gitu loh. Ada duitnya malah ribet. Iya. Ini kan ribet. Oke. Ini kita kembali ke peraturan inilah ya. PP 28. PP 28 ini. Oke. Ini kan ibaratnya nih pertanyaan terakhir ini. Ini kalau di tenggelam itu kita air udah segini lah. Oke. Buat industri rokok nih Iya. udah tinggal lagi gini-gini Iya. lah. Udah awe-awe ke atas. Iya, betul. Nah, apa yang gini, rencana apa yang akan dilakukan dan buat para konsumen rokok ini kan pasti akan terdampak buat Betul. Ya. kami lah. Aku perokok mas, nggak bisa nggak ngerokok lah. Ya itu lah. Kita industrinya. Iya. Jangan berhenti rokok loh. Ini aku perokok. Aku bukan perokok loh. Iya. Tapi aku bisa memahami masalah ini. Pilihan. Terakhir, Pak Heri, Mas Gafur dan Ya. Mas Bambang apa nih wisdomnya? Ini air udah segini, Ya. apa yang akan dilakukan dan apa yang akan terjadi jika Ya. project ini tetap jalan? Oke, mungkin Jadi begini. ini. Iya, Ya, Pak Heri Pak dulu. Heri dulu, Mas Gafur baru Jadi BHM. sebetulnya setiap peraturan itu kan harus melalui harmonisasi di Menteri Hukum. Kemarin saya FGD dengan Komisi 11, Komisi 6, Komisi 9. Bahwa intinya dari itu semua sebetulnya di Menteri Kesehatan itu sudah melampaui amanah PP 28-nya itu. Terlalu mencampurnya terlalu tinggi. Jadi melebihi lah. Nggak boleh sebetulnya. Offside lah ya. Iya. Yang kedua dari tenaga kerja. Itu juga jelas ini bikin ribet. Nggak seenaknya membuat itu. Datamu itu tidak benar. Yang mencengangkan yang di kesehatan. Dia ngancam. Kita aja yang dari legislator nggak pernah dijak ngomong. Kalau ada nanti tak ajak demo semua. Jadi dari DPR-nya. Bahwa itu semua dari Departemen Kesehatan, Perindustrian menolak keras. Masa mau dipaksakan? Hanya sebuah itu. Jangan-jangan ada konspirasi di Menteri Kesehatan.
Mengapa dia meloloskan itu supaya itu juga tidak tahu apa sponsor WHO untuk dia, kan begitu kira-kira. Tapi kita kan boleh menduga. Lah kalau ini dilaksanakan terus Pak, ini tidak bagus, situasinya tidak kondusif, pasti ada keributan. Karena tenaga kerja, industri maupun petani, berapa itu kalau mau demo? Terus kalau di Surabaya, di Jawa Timur segitiga itu sudah ditutup, gimana coba? Ya, Ini kita macet. peringatkan. Kita sudah peringatkan. Ini analisa sekaligus sedikit mengancam. Mas. Ya, jadi itu sudah biasa ya kita melakukan demo-demo itu biasa. Enggak, ini adalah suara dalam di kebijakan publik adalah suara dari pihak yang dirugikan. Dirugikan, Wajar. iya. wajar. Betul. Ketika kepentingan kita perut itu diusik, apapun disikat. Ya. Dan kita tidak mencuri kok. Kita ini berusaha bekerja. Kalau pengusaha mungkin begitu bangkrut usaha lain. Tetapi bagi Karyawan. Betul. bagi yang petani, sedangkan ditanam yang lain tidak bisa. Ya satu jalan solusinya. Kalau pernah ngontot beli. Jadi semua rokok dibeli semua. Pabriknya dibeli, dah ikuti pemerintah aja. Jadi di BUMN semua. Itu jauh lebih fair daripada kita ini BUMN swasta. 72% masuk negara. Kita itu hanya kebagian Iya, BUMN swasta. 28% sudah nanggung karyawan, bahan baku, resiko. Dan gini Mas, Boleh juga seluruh BUMN dividennya pemerintah tiap tahun paling 90 T. Iya. Kalau Ini kita- cukai rokok 221, jadi lebih dari 2 kali lipatnya. Iya, nggak ribet ya kan? Ya, nanti kita kebayangin itu rokok mereknya Pertamina. Iya, betul. Cocok tuh. Kamu udah bagi Pertamina mudah nggak? Iya. Nah, saya Asal negara mau beli tadi kan. Iya. Aku nurut, monggo. Betul. Nah, aku bandingin lagi. Itu royal pendapatan dari batu bara itu Yang yang gede. membuat kita Wow. udara kita dan membuat banyak Polusi. penyakit. Berapa? Itu di bawah 90 T. Iya. Ribetnya segitu. Oh, iya, tapi malahan dilindungi itu kan batu bara itu. Iya. Coba. Itulah. Oke, Mas Gafur. terakhir. Oke, jadi perlu begini ya. Kita coba flashback ke belakang ya. Dengan banyaknya aturan seperti ini, Kemenkes ya. Apa ndak yang harus out of the box? Maksudnya itu begini. Coba diedukasi sejak dini. Rokok itu kan pilihan. Karena kan sudah ditulis tuh 21 tahun ke atas, betul? Iya. Berarti kan ketika umur segitu dia sudah bisa mikir, Iya. aku merokok atau nggak merokok. Maka apa yang perlu dilakukan? Edukasi sejak dini. Bahkan Dari udah ikut pemilihan 2 kali. Betul. Iya, 2 kali pemilihan. Nah, edukasi sejak dini ini bisa diperkenalkan bahayanya dan seterusnya tentang industri rokok. Nanti ketika dia sudah cukup umur, biar dia yang memilih. Itu satu. Yang kedua, pernah nggak sih kan negara ini Kemenkes ya sudah banyak sekali membuat aturan. Pernah nggak dievaluasi? Contohnya di kemasan rokok itu ada layanan berhenti merokok. Efektivitasnya seperti apa? Coba dong ditampilkan, direview, dianalisa, sampaikan. Oh kurangnya bla 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 bla. Jangan malah nambah. Iya. Tambah lagi, tambah jenuh lagi. Iya. Terakhir, ketika ini sudah ditambahkan, kita ada sebentar lagi itu ada yang namanya track and trace. Track and trace itu begini. Jadi setiap pabrikan rokok nih, ketika memproduksi 1 batang rokok, itu akan tercatat secara online. Bayangin. Jadi ketika kita menciptakan 1 batang rokok, itu akan direkam sama negara, dicatat. Ini hanya berlaku untuk yang ber-NPPPKC. Iya. Yang tidak ber-NPPPKC. Gimana nge-tracknya? Ini kayak dulu waktu COVID peduli lindungi gitu kan. Ya, Betul. di trace ini ya kan. Ditris. Nah, ini yang saya maksud dengan ayolah kita duduk bareng. Kita ini bukan industri yang nggak mau diajak ngomong. Tapi ketika situ mau menangnya sendiri, kita bisa ngerahkan massa, nggak ngancam loh ya. Gitu. Ini info aja. Ini info aja. Jadi mungkin sebelum Mas Iya. ya, satu bahwa kalau formasi ini juga tidak tahu ya apa kalau kita mengajukan pendapat kan ada aturannya, tidak bisa main. Tetapi di tahun 2012 kami selaku ketua formasi pernah uji materi terhadap peraturan Menteri Keuangan 167. Mengapa kita uji? Karena peraturan Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Cukai, di mana
cukai kita itu naiknya itu 57. aturannya kan 57%, kita 63,3%. Sedangkan pabrik gede hanya 8%. Tak pikir memang kecil dirupiahkan. Itulah yang mendorong kami. Sehingga kalau dulu prosentase, sekarang prosentase kalau dulu rupiah. Ini menunjukkan bahwa hukum kita masih tegak. Dan formasi 1 sudah kita mengajukan uji materi, dan uji materi itu bersifat final. Kita ajukan di Mahkamah Agung dan menang kita. Nah, ini membuat segar, dan saya sekali lagi menghimbau kepada seluruh petani tembakau, mari bersama-sama. Yang penting jangan anarkis. Saya di depan. Saya di depan. Ya. Saya di depan. Siap pimpin pasukan. Salam untuk Jember, untuk Madura, untuk Temanggung. Pesan untuk Menteri Kesehatan. Kalau Menteri Kesehatan, Pak BGS tiap hari ngomong. Iya, betul. Iya kan, Mas? Iya. Untuk temennya dia nih. Iya. Anak ITB. Iya. Mana Mas Bambang? Betul. Junior saya, junior. Oh iya. Jadi untuk Menteri Kesehatan jelas lah, dengan gejolak ini tolonglah dipelajari lagi. Untungnya apa? Jadi jangan menghitung masalah kesehatan saja, di situ ada keuangan, ada tenaga kerja, supaya itu diperhitungkan sekali. Jangan asal bikin peraturan aja. Ya. Saya kira terakhir. Menteri Kesehatan ini kalau tiba-tiba diminta Presiden jadi Menteri Keuangan, pandangannya akan berubah, Pak. Oh gitu ya. Sama seperti saya. Karena dulu ada siapa kalau nggak salah Thomas Jefferson bilang, Ya. The way you stand depend on where you sit. Jadi pandangan itu tergantung kita duduk di posisi mana. Tapi gini, kalau Oke, menurut terakhir. saya ini sebenarnya ini klasik ya, kebijakan publik itu sederhana. Kita pertama harus kembalikan, harus dibedakan antara cukai dan pajak. Ya. Karena itu emang dua hal yang berbeda. Konsepnya beda. Pendapatan cukai rokok itu kalau menurut saya hanya bisa dipakai untuk 3 hal. Ya. 1, untuk mengurangi menurunkan konsumsi, Pembatasan. ya pembatasan supaya kan makin mahal makin sedikit. Kedua adalah untuk memitigasi dampak negatif akibat konsumsi. Dan ketiga, kalau menurut saya adalah untuk mentransformasi industri rokok kemana? Karena kan industri rokok sendiri mengatakan pada saya, kita ini paling 25 tahun lagi lah. Industri rokok kayak sekarang, itu kan sebenarnya enak buat pemerintah. Orang yang di dalam situ udah bilang 25 tahun lagi saya mungkin nggak ada loh. Ya. Jadi tolong bikin plan 25 tahun. Kemana? Jadi sebagian uang itu bisa dipakai. Oke. Kalau misalnya ada target, katakan sekarang petani di daerah wilayah ini dari tembakau mau dipindah jadi gula atau apa. Pokoknya yang lebih untung lah, lebih sejahtera. Ya. Monggo ya bantuannya diarahkan ke situ. Ya. Ya. Dan kalau ada sisanya diinvestasikan untuk masa depan supaya kita bisa hidup. Kalau orang ketika pensiun kan ada pendapatan pasif. Ya. Supaya kita punya pendapatan pasif di masa depan. Kayak negara maju. Sekarang kan Jepang, Norway, dia tenang karena income pasif dari investasinya udah jalan gitu loh ya. Nambahin Pak, Iya. mumpung saya ingat. Jadi yang perlu dilakukan pemerintah saat ini, yang terpenting adalah menambah BKC baru. BKC Karena itu apa? barang kena Cukai, cukai. ya. Oh. Apa? Minuman berpemanis. Ya, gula ya. Itu gula. Bahayanya lebih parah loh. Nah, kenapa kayak plastik? Terhadap dampak lingkungannya bagaimana? Nah, kenapa enggak fokus ke sana, menambah BKC baru? Jangan yang sudah ada ditambah lagi, ditekan lagi. Berburu di kebun binatang kalau tadi Iya, kata di Pak kebun Ade, Pak. binatang. Ya, dan sekarang tuh ya dengan digital tuh mudah sebenarnya. Saya kasih contoh. Sekarang kan kalau kita beli bensin bersubsidi harus pakai Barcode. Betul. Sekarang misalnya kita bikin untuk orang beli rokok harus pakai barcode. Kan ada datanya. Ya 21 Orang yang mau ngerokok, misalnya otomatis BPJS-nya ada tambahan asuransi rokok. Nggak apa-apa. Orang seperti kamu kan mau bayar. Mau. Nggak ada masalah kan? Kemampuannya bisa ada. rokok. Kemampuannya Iya, ada. betul. Dan akhirnya nggak ada alasan juga untuk tidak Iya, punya iya. biaya, ya kan? Jadi lebih cerdas lah solusinya di era digital ini ya. Jangan mental VOC zaman dulu lah, enaknya di Kolonial dong. Iya, kalau enak. Jadi gini, saya lihat tuh ya. Terus terang saya dengan segala hormat saya pada teman-teman di Kementerian Keuangan, Republik Indonesia itu kalau di perusahaan swasta itu direktur keuangannya terlalu kuat. Sehingga dia yang penting apa yang gampang di tempat saya. Bahwa itu menyusahkan
di bagian-bagian lain dia nggak Dia peduli. nggak peduli, iya. Yang penting di tempat aku gampang. Gitu. Ini nggak benar. Ini ibaratnya kita punya ayam bertelur emas. Malahan digencet-gencet itu ayam, peres-peresin. Kan harusnya kita ayam itu kalau bisa disehatkan Betul. supaya telurnya makin banyak. Iya. Ya. Terus kalau bisa sebagian telurnya jangan dijual, sebagian diternakan lagi supaya jadi Investasi. jadi ayam baru yang bertelur lagi. Karena ayam ini kan akan mati lama-lama. Betul. Nah pikiran ini nggak ada karena pejabat kita mikirnya, waktu itu kan gue udah pensiun, itu urusan yang lain lah. Targetku dulu, Yang KPI penting target dulu. aku sekarang. Nah ini kan berbahaya. Ini adalah contoh kecanduan. Iya. Kecanduan itu adalah menyenangkan saat sekarang, padahal di masa panjangnya binasa dia. Nah, Jadi kecanduan pemerintah terhadap cukai rokok ini harus disembuhkan dengan mengembalikan cukai rokok ke aslinya. Cukai rokok itu bukan Esensinya. untuk pendapatan negara, Iya. tapi untuk Pengendalian. untuk memitigasi dampak rokok, mengurangi konsumsi rokok, dan menyiapkan transformasi industri rokok ke industri yang berikut Kalau soal dengan itu- target mensejahterakan Iya. semua orang yang sekarang terlibat dalam industri rokok. kalau untuk itu industri rokok dengan sangat happy asal diajak duduk bareng, bicara bareng dan tetapkan roadmap yang win-win ya. Betul. Iya. Roadmap IHT itu ayo dicobaan, dijalankan lagi. Oke. Jangan meninggalkan roadmap IHT. Kan sekarang Pak Prabowo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi berapa? 8%. 8%. 8%. Dengan 8%, kita ini bisa bantu loh. Iya. Dengan bantu. Iya, kalau saya malah lebih nakal, Pak. Heeh. Kalau saya merasa Indonesia tuh dengan skala perokok seperti ini, dia punya economic of scale yang luar biasa. Iya. Harusnya dia menguasai industri rokok dunia. Dia ekspor kemana-mana. Wah, harusnya kita paten ya. Nah, kalau ekspor Udah ini kayak juga menarik ya. Kita itu kalau mau ekspor itu ada kebijakan FDA. Iya. Rokok kretek Indonesia satu-satunya di dunia itu tidak bisa loh Nah, masuk. itu dulu. urusan itu- global lagi itu. Ya itu tugas perang diplomasi kita dong. Perang diplomasi itu. Nah, itu tugas. Nanti kita bicara topik yang lain. Gimana rokok kita bukan cuma menang di sini, kita Menang harus di kuasai di dunia. Ya kita bisa bilang kita tuh importir Diplomat-diplomat. gula terbesar Brasil misalnya. Brasil. Kita bisa bilang, aku kan beli gula dari kamu banyak. Ya. Kamu harus membolehkan rokok kretek kita masuk Masuk. sana dong. Iya. Gitu. Iya. Ya, kita juga harus mengapresiasi ya di tahun 2026 ini karena memang sudah jenuh ya. Itu memang kebijakan tarif itu tidak berubah sehingga tahun ini pun ya kita apresiasi ke Kementerian Keuangan tidak naik tarifnya. Itu memberikan nafas ke industri. Saya harus fair untuk kita Tapi bisa rokok bergerak. ilegalnya itu, aduh. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Iya. Mas Gofur, Pak Heri, Siap. Mas Bambang. Iya, iya. Kita sama-sama inilah berdoa supaya ketemu titik tengahnya. Amin. Kita kan pengennya negara ini maju, pendapatannya banyak, Dan- orang juga makin sehat, tapi juga orang yang hidup dalam ekosistem Industri rokok ini, Dan industri hak tembakau ini juga tetap hidup. asasi lu untuk merokok harus Iya, dijaga. aku juga pengen Apa- Bahwa ngerokok, untuk Boy. itu lu harus bayar asuransi Nggak yang lebih tinggi nggak ada apa-apa, masalah. boleh, Masih Mak. mampu juga. Iya, nggak ngerokok nggak bisa mikir. Ya kan Sama orang loh, beneran beda-beda. loh. Iya kan kita bodoh Covid kan. tuh loh banyak yang merokok loh. Makanya, kalau nggak aku nggak bisa podcast nih. Kalau Ayo, rokok. aku tadi rokok, saya rokok dulu kata temanku. Wah, nggak bisa mikir aku mau nanya apa nanti. Baru rokok baru tumbuh 1-2 pertanyaan. Orang beda-beda. Dan anehnya, nggak tahu mudah-mudahan udah berubah. Harusnya BPJS Kesehatan itu kan ada orang yang mau berhenti rokok, Iya. ada programnya. Coba cek ada nggak di BPJS Kesehatan? Layanan tadi Itu, loh. iya, jangan-jangan Hotline. itu. Apa Jangan-jangan namanya? ditelepon nggak diangkat. Iya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Yep.